Halo Sobat Saham Indonesia, berita saham terbaru hadir kembali nih bersama Stock for Indonesia Channel. Simak sampai habis ya, jangan sampai nih kamu ketinggalan informasi terbaru mengenai saham. Ya, sekarang kita ke berita pertama ya. Kita ke Wall Street dulu nih. Wall Street ditutup bervariasi kemarin ya, hari Rabu. Laporan keuangan emiten picu kekhawatiran resesi. Dow Jones-nya naik tipis 0,07%, kemudian S&P juga naik tipis 0,04% dan Nasdaq turun 0,22%. Sementara itu, hari ini di perdagangan hari Kamis, bursa Asia menyentuh level tertinggi 7 bulan yang lalu. Pasar menunggu terbitnya angka PDB Amerika Serikat. Dan untuk IHSG hari ini ditutup menguat ke 6.864 hingga tutup pasar hari Kamis. Sektor energi terjun 1,89%. Ngomongin soal energi, ini ada harga minyak dunia yang cenderung datar terimbas kenaikan stok Amerika Serikat yang di bawah ekspektasi. Sementara itu untuk emas, harga emas naik 5 hari beruntun. Ini adalah sinyal inflasi Amerika Serikat yang mulai menjinak. Sedangkan untuk CPO dalam sepekan ini malah sebaliknya nih, jeblok 12%. Nah, kira-kira di 2023 ini akan gelap nggak ya nasibnya dari CPO ini? Untuk harga batu bara, Newcastle naik ke level 370 US dollar per ton pada hari Kamis di siang hari ini. Ya, dan kita kembali ke berita dalam negeri. Ada ini dari Bursa Efek Indonesia ya, bahwa investor menyambut penghuni baru LQ45, 6 saham kompak melejit. Jadi pada pagi hari ini ada pengumuman dari Bursa Efek telah mengeluarkan data penghuni LQ45. Ada yang dikeluarkan, ada yang masuk juga ke data, dan ada beberapa 6 saham nih penghuni 45 LQ45 yang melejit pada sesi perdagangan pertama. Ya, ada saham Aces, Akra, ESA, SJMA, Sido, dan SRTG. Ya, pada data RTI jam 11.30 WIB, Aces meningkat 4% nih ke posisi 468 per lembar saham. Sementara untuk Akra, dia juga naik melesat 4,07% ke posisi 1.420 per lembar saham. Lalu ada ESA nih, PT Surya Esa Perkasa, dia naik 2,56% ke posisi 1.001 per lembar saham. Dan berikutnya ada PT Surya Citra Media atau SCMA yang terpantau menghijau sebanyak ini tinggi nih 5,45% ya ke posisi 232 per lembar saham, karena memang harganya udah murah banget ya, jadi saran naiknya juga lumayan. Lalu berikutnya ada Sido, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul ini bergerak naik ke posisi 770 per lembar saham atau naik sebanyak 4,76%. Lalu terakhir ada emiten dari Pak Sandiaga Uno yaitu SRTG yang terpantau menguat 2,51% ke posisi Rp2.450 per lembar saham ya. Dan sebagai informasi nih buat teman-teman terutama para investor yang baru, Bursa Efek Indonesia itu baru saja mengumumkan anggota baru indeks LQ45 dengan 6 anggota baru. Nah, para emiten ini menggantikan 6 anggota lama nih yang sudah dikeluarkan. Adapun 6 anggota lama yang dikeluarkan dari daftar LQ45 adalah BFIN, kemudian ERA, HMSP, Mika, MNCN, dan Wika. Dan apa sih LQ45 ini? Nah, yang belum tahu nih, LQ45 itu merupakan cerminan harga saham dari 45 emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi ini dipilihnya juga beberapa pertimbangan ya. Di antaranya harus punya likuiditas yang tinggi. Kemudian yang tertinggi jadi di antara beberapa emiten di Bursa Efek itu ada 800 lebih, yaitu dipilih 45 yang punya likuiditas yang paling tertinggi dan juga punya kapitalisasi pasar terbesar dengan kriteria-kriteria lain yang sudah ditentukan. Untuk formasi ini berlaku selama 6 bulan ya, jadi akan berlaku sampai Juli 2023, nanti Agustus akan keluar yang baru lagi. Ya, dan sekarang kita ngomongin salah satu nih emiten yang masuk ke jajaran LQ45, baru masuk ya, ada Arto nih. Nah, belanja awal tahun BlackRock di saham Arto dan BBB, makanya sahamnya naik ya. Ya, jadi tercatat bahwa sampai dengan akhir pekan lalu BlackRock ini melakukan akumulasi ya mencapai 101,32 juta lembar saham di Arto dan 78,25 juta lembar saham di BBB. Apa jangan-jangan udah tahu nih sebelumnya bocorannya mengenai akan masuk ke LQ45 nih ya? Curiga ya kita. Nah, masih mengenai BlackRock ya, karena diam-diam mereka juga mengoleksi saham Crazy Rich Surabaya Hermanto Tanoko. Nah, saham yang mana nih kira-kira?
Ternyata selama Januari ini, BlackRock ini mengumpulkan saham Avia ya atau Cat Avian. Akibat aksi borong dari BlackRock ini, akhirnya saham Avia berhasil menguat ya 0,75% di perdagangan hari Rabu kemarin dan diakumulasi dengan penguatan sebelumnya. Nah, berikutnya kalau kita ngomongin cat tuh kita ingat jadi tentang rumah, hotel gitu ya, semua sebab properti ini. Ada itu Totalindo atau TOP yang mengawali tahun ini dengan menandatangani pembangunan kantor dan hotel Sol Marina. Jadi TOP ini ditunjuk sebagai kontraktor proyek kantor dan hotel Sol Marina Alam Sutra. Ya, ini membuktikan bahwa Totalindo masih dipercaya oleh para mitranya. Dan untuk proyek ini bernilai 74,8 miliar ya dengan target pekerjaan selama 15 bulan. Ya, semoga lancar ya. Dan berikutnya ada emiten properti MMLP atau Mega Manunggal yang tumbuh minimalis per September 2022 tabulasi laba 88,77 miliar. Jadi yang lain udah mau mengeluarkan untuk kuartal keempat nih laporan keuangannya ya, namun MMLP ini baru mengeluarkan untuk laporan keuangan kuartal ketiga. Jadi pada kuartal ketiga ini MMLP ini meningkat 6% untuk laba bersihnya dibandingkan periode yang sama di tahun yang 2021. Dan memang secara pendapatan untuk MMLP ini terkumpul 249 miliar lebih ya, ini naik 7%. Sementara untuk ekuitas atau modalnya dia itu naik juga. Nah, naik, kemudian liabilitasnya naik juga ya. Jadi modal naik, hutang juga naik, dan otomatis asetnya juga ikut naik ya. Nah, kita ke konstruksi BUMN. Ada Adikarya yang melesat 57% di sepanjang tahun 2020 ini, tabulasi kontrak baru senilai 23,7 triliun. Nah, untuk kontrak-kontrak baru itu meliputi bisnis engineering dan construction berkontribusi 88%, jadi yang paling banyak ya. Kemudian malah propertinya cuma 6% nih, dan sisanya merupakan lini bisnis lain. Ya, semoga bisa mempertahankan prestasinya dan lebih bagus lagi kalau makin meningkat ya setiap tahun. Itu yang kita harapkan sebagai investor ya. Dan berikutnya kita ke pelayaran ya. Yang pertama ada SMDR nih yang mendatangkan kapal baru dari Jepang ya. Ini yang mau stock split ya. Untuk SMDR ini udah jadi fix stock split. Sekarang ini dia datangkan kapal baru, merupakan hasil pembelian di kuartal 1 tahun ini. Ya, walaupun target sebenarnya di tahun ini 10 unit ya, tapi yang baru datang ini ada 1 dan yang akan datang lagi bulan Maret. Jadi masih ada mau belanja lagi 8 kapal lagi. Wow. Dan harga saham SMDR mulai dari kemarin udah menarik ya. Jadi sahamnya udah naik ya, mungkin karena ada sentimen stock split. Dan berikutnya ada IPCM juga nih yang akan meluncurkan 3 kapal tandu baru untuk memperkuat operasional. Peluncuran kapal pandu baru ini merupakan tahapan akhir yang menandai selesainya pembangunan struktur kerangka badan kapal. Selanjutnya kalau ngomongin kapal ya kita jadi ingat ikan ya. Ini ada yang biasanya distribusi ikan Irwana, ada IIKP, Inti Agri Resort, di mana antri di listing nih. Dan kabar buruknya Asabri nyangkut 4,13 miliar lembar saham. Dan buat yang punya saham ini yang masih nyangkut juga nih, masih ada kesempatan ya bisa menjual di saham nego di ini pasar negosiasi ya. Siapa tahu ada yang mau beli, dicoba aja nih. Untuk kepemilikan masyarakat ini lumayan besar ya, 81% lebih, dan untuk Asabri 12% lebih. Wow. Ya, dan selanjutnya kita ke yang mau stock split yaitu MIDI atau MIDI utama. Itu biasa kita lihat merek Alfa MIDI, di mana MIDI akan melakukan stock split 1:10. Nah, cek jadwalnya ya. Untuk jadwal stock splitnya ini tanggal 2 Maret 2023 dan akhir perdagangan saham nilai nominal lama di pasar reguler itu tanggal 7 Maret 2023. Jadi siap-siap yang punya sahamnya. Dan untuk start tradingnya itu awal perdagangan tanggal 8 Maret 2023. Recordingnya itu di 9 Maret, dan juga awal perdagangan sahamnya itu dengan nominal baru di pasar tunai jatuh pada tanggal 10 Maret 2023. Berikutnya emiten terakhir yang akan kita bahas yaitu ini pelayanan jasa pelayanan pembersihan ya, ada di Surabaya nih, yaitu King atau Hoffman Cleanindo yang akan menggelar book building menawarkan Rp115-130 per lembar saham. Jadi book buildingnya tanggal 25 sampai 30 Januari ya. Cuma ada sisa sekian hari aja nih, besok ya sama Senin. Untuk saham yang ditawarkan ada 520 juta lembar saham baru dengan nilai nominal 20 setiap saham. Nah, ini nggak terlalu banyak ya, nggak sampai 1 miliar untuk jumlah lembar sahamnya.
dan mengeluarkan jumlah lembar saham waran baru juga ya, ada 260 juta untuk yang saham warannya. Jadi untuk rasio waran nanti itu setiap 2 pemegang saham baru itu mendapatkan 1 saham waran. Underwriternya nanti itu adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Nah, ini biasanya menarik ya. Sementara untuk penggunaan dana IPO-nya ini adalah untuk modal kerja ya, jadi 95% untuk modal kerja, kalau 2% itu dipakai untuk seperti pembayaran gaji pegawai, dan 3% untuk pembelian persediaan peralatan penunjang. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.